Transaksi perubahan kepemilikan. Pocari membeli 80% saham beredar Sweat seharga 6,4 M pada tanggal 3 Oktober 2018. Posisi ekuitas Sweat pada tanggal yang sama terdiri dari modal saham 1 M, agio saham biasa 5 M, dan saldo laba 1,6 M. Kelebihan nilai investasi Pocari atas aset bersih PT Sweat diidentifikasi sebagai paten yang tercatat di laporan posisi keuangan Sweat. Paten tersebut diestimasi memiliki masa manfaat 5 tahun. Berikut laba bersih dan dividen PT Sweat selama tahun 2018. Di sini ada informasi 1 Januari sampai 30 September atau periode pre-acquisition, kemudian 1 Oktober sampai 31 Oktober, periode post-acquisition, dan 1 Januari sampai 31 Desember. Ini full year. Laba bersihnya untuk pre 500, yang post 100, laba bersih full year 600. Dividen pre 300, kemudian dividen post 80, dan dividen full year 380. Pada tanggal 31 Desember 2018, Pocari menyusun laporan keuangan konsolidasi yang terdiri dari laporan keuangan Pocari dan laporan keuangan Sweat. Karena Pocari mengakuisisi Sweat tidak pada awal tahun 2018, penyusunan laporan keuangan konsolidasi tersebut memerlukan teknik khusus. Anda boleh mengasumsikan Pocari menggunakan metode ekuitas atau metode biaya untuk mencatat transaksi investasinya di Sweat. Pertanyaan 1, berapa saldo paten Sweat yang diakui oleh Pocari? Kedua, berapa besarnya pre-acquisition earnings yang dimunculkan di kertas kerja? Yang ketiga, jika menggunakan pendekatan pre-acquisition earnings, berapakah besarnya laba untuk pihak minoritas? Yang keempat, buatlah jurnal eliminasi di kertas kerja untuk memunculkan akun pre-acquisition earnings. Nah, ini soalnya. Dari apa yang diminta di soal, berarti kita menggunakan pre-acquisition income method. Nah, untuk pemahaman yang lebih, di sini kita akan membahas menggunakan 2 metode tersebut, baik yang pre-acquisition income method maupun sales expense method. Langkah pertama, kita analisis ternyata si P mengakuisisi si S ini bukan di awal atau di akhir tahun, melainkan tanggal 3 Oktober atau awal Oktober. Artinya, ini merupakan interim acquisition. Nah, kita harus mencari dulu excess value per tanggal ya, tanggal 3 Oktober 2018. Implied value sebesar 6,4 M atau 6.400 dibagi dengan 80%. Nah, ini tanggal kita buat 3 Oktober 2018. Kemudian equity S tertanggal 3 Oktober 2018. Di soal ini sudah diinformasikan equity-nya per tanggal 3 Oktober. Tetapi kalau belum diinformasikan 3 Oktober equity-nya atau masih di awal tahun, perlu kita adjust sampai ke equity saat mengakuisisi. Ya, karena sudah per tanggal yang sama, langsung kita tulis di sini common stock yaitu sebesar 1 M atau 1 ya. 1.000, kemudian EPIC-nya sebesar 5.000 dan RE-nya sebesar 1,6. Nah, ya.
kita totalkan sebesar 7.600. Kita selisihkan. Nah, inilah excess value-nya. Ya, X 400. Oke, kita alokasikan ke, nah, diminta ke paten. Nah, berarti patennya sebesar 400. Kita amortization, ya. Kalau per tahun, amortisasi per tahunnya berarti 400 dibagi 5, ya. Kalau selama 2018 atau 3 bulan, ya, kenapa 3 bulan? Oktober, November, Desember, berarti 80 kita kalikan 3/12, ya, 20. Oke. Langkah berikutnya, ya, sesuai dengan apa yang diminta, ini nomor 1. Ya, hitung patennya. Oke. Nomor 2-nya diminta pre-acquisition earning yang dimunculkan di kertas kerja. Ya, jadi kita buat pre-acquisition earnings. Ya, oke. Diminta cara pertama, ya, atau cara pre-acquisition income method. Pre-acquisition income method. Method. Di sini ada CI sebesar 80% dan NCI 20%. Nah, jadi kita bagi dua. Ada net income pre-acquisition dan ada net income post-acquisition. Kemudian sini ada amortization dan adjusted income. Seperti biasa. Net income pre-acquisition berapa? Berarti kan pre dari 1 Januari sampai 30 September. Kita lihat laba bersihnya 500. Kita buat 500. Nah, bagian CI kalikan 80% dan NCI-nya 20%. Kemudian net income post berarti 1 Oktober sampai akhir tahun, yaitu 100. Ya. Amortisasinya berapa? Selama 2018 yang 3 bulan tadi 20 ya. Adjusted income-nya 80. Kita kalikan proporsional. Ya. Nah, sekarang berapa income recognize-nya? Kalau kita menggunakan pre-acquisition income, ya, berarti 64 aja income from S-nya. Ya. Kalau NCI expense-nya dijumlahkan totalnya net income post dan net income pre. 116. Nah, kalau kita menggunakan cara yang kedua, yaitu sales expense method, ya, di sini CI 80% dan NCI 20%. Sama, di sini ada net income yang pre-acquisition. Di sini ada net income post-acquisition. Nah, sama caranya, tadi dapat 500. Kita kalikan 80%, kemudian kita kalikan 20%. Net income post 100. Kita kalikan 80%. Maaf, ini tadi langsung kita adjust ya. Amortisasi. Sini adjusted income. Sama, di sini ambil juga 20.
adjusted income-nya 80, kita kalikan 80%, dan dikalikan 80 dengan 20%. Nah, untuk bedanya di mana? Nah, coba ya, untuk income from S-nya sama, yang post 64. Nah, NC expand nih yang post, yang 16 saja. Ya, yang 16 saja. Diminta berapa sih ini yang muncul di kertas kerja? Yaitu yang 400. Ya. Yang ketiga, jika menggunakan pendekatan pre-acquisition earning, yang pre-acquisition income ini, berapa NCI-nya? Oke, berarti NCI expense, ya. NCI expense-nya menggunakan pre-acquisition income method, ya, yaitu sebesar 116, ya. Oke. Yang keempat, jurnal eliminasi di kertas kerja untuk memunculkan akun pre-acquisition earning, ya. Kita jurnal yang hanya beda saja ya, adjustment and elimination. Oke. Bagian ini dulu, pre-acquisition earnings. Cara pertama ya, pre-acquisition income, debit pre-acquisition income, ya. Kemudian common stock, kemudian EPIC, kemudian RE. Nah, perhatikan ada eksesnya nggak? Ada tadi paten. Ya. Kemudian baru dividen yang pre. Baru kreditnya investment in S dan kreditnya NCI equity. Nah, kita cari dulu berapa tadi pre-acquisition income-nya, tadi udah ketemu 400, common stock-nya 1000, EPIC-nya 5000 ya. Ini di awal ya, awal tahun. RE-nya bukan RE yang 1600 ya. Patennya berapa? 400. Kita belum tahu berapa RE awal. Ini beginning semua ya. Dividen pre-nya berapa? Dividen pre-nya kan 300 ya. 300 dikalikan 80%. Yaitu 240. Investment in S-nya harus sebesar 6,4 ini. Nah, kalau Anda nggak teliti, Anda buat yang 1600, ini kan RE tanggal 3 Oktober ya. Berarti kan investment-nya nah, ini kan jumlahkan dulu, dikalikan 80%, ditambah 400, dikurangi 240. 65, 60, nggak sama. Seharusnya dia 6.400. Nah, berarti di sini perlu kita cari RE 1 Januari. Ya, caranya RE 1 Januari 2018 ditambah net income 1 Januari 2018 sampai 1 Oktober 2018 dikurangkan dengan dividen 1 Januari 2018 atau yang pre ya sampai 1 Oktober 2018. Dapat RE 1 Oktober 2018. Nah, yang sudah diinformasikan kan RE ending-nya kan 1600. Nah, net income pre-nya berapa? 500. Dividen pre-nya 300. Nah, berapakah RE 1 Januari 2018? Yaitu Rp1.400.000 ya. Nah, ini bukan 16, sini kita buat 1.400.000. Sehingga investment in S kita sudah menggambarkan angka sesungguhnya 6.400 atau 6,4 M ya. Equity NC equity-nya berapa?
Baru kita selisihkan debit dan kreditnya. Ya, 1560. Nah, kalau pakai cara yang sales expense method, berarti di sini ada sales yang pre, kemudian common stock, EPIC, RE, dan paten. Ya, di sini ada COGS yang pre. Kemudian beban penjualan dan beban administrasi. Selling expense yang pre dan administration expense yang pre. Baru ada dividen pre. Dan investment in S NCI equity. Nah, sekarang kita cari sales yang pre. Sales yang pre berapa? Nah, di sini 28 ya, 2.800. Ini belum dikalikan dengan 80%. Common stock-nya sama 1.000, EPIC-nya 5.000, RE-nya 1.400, patennya 400. Nah, COGS-nya sini COGS-nya 1.500. Untuk beban 700 dan 100. Ya, dividen pre-nya berapa? Tadi sama kan, tadi 300 ya, 240. Kalikan dengan 80%. Nah, investment in-nya bagaimana tekniknya? Berarti oke, ini supaya lebih cepat ya. Jumlahkan dulu debitnya, jumlahkan juga yang kreditnya. Nah, ya, kecuali dividen. Berarti 10.600 kurangi 2.300 dikalikan 80%. Jangan lupa dikurangkan dividen yang sudah 80%. Hasilnya harus sama 6.400. 6.400. Untuk NCI equity berarti selisih debit dan kredit. Nah, sekarang kita masuk ke NCI equity-nya. NCI share. NCI expense, kemudian dividen, dan kemudian NCI equity. Ya. Nah, ini cara yang pre-acquisition income method. Ambil yang kita hitung tadi 116. Gabungan ini semuanya ya, yaitu 116. Dividennya berapa? Nah, ini dividen satu atau full ya, full year, yaitu 380. 380 dikalikan 20% kepemilikan NCI. Sehingga NCI equity-nya 40. Nah, untuk sales expense method, NCI expense yaitu sebesar 16 yang pos, kemudian dividen tadi kan 76 ya. Nah, berarti di sini dividennya sama ya, 76. Kemudian di sini ada NCI equity. Nah, sekarang bisa kita uji ya total NCI yang dilaporkan di kertas kerja. Ya, NCI equity-nya 1.560 karena kredit ditambah 40 ya, 1.600. Kalau cara yang sales expense method berarti 160 karena NCI equity-nya di debit berarti dikurangi 60. Ya, baik yang cara pertama dan cara kedua sama ya, total NCI equity-nya. Nah, inilah jawaban soal transaksi perubahan kepemilikan. Terima kasih.